Halo semuanya, perkenalkan saya Yoga. Saya adalah salah satu peserta RTS bulan Mei 2023. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para coach, kepada para panitia RTS yang sudah menyelenggarakan program ini, sudah menemani kami selama 1 bulan ini untuk berjuang dan juga untuk diet sehingga turun berat badannya. Kerasa sekali hasilnya. Sebelumnya saya memang beberapa kali melakukan diet tetapi gagal. Bahkan setelah masuk gym dari bulan September sampai awal tahun ini saya merasa tidak ada perkembangan yang signifikan. Berat badan hanya naik turun gitu. Bahkan saya sempat menyentuh angka 110 berat badannya. Dan meledak ya ketika menjelang puasa itu saya sudah mulai diet sehingga turun gitu, tetapi merasa tidak puas. Lalu ketika lebaran merasa tertampar dengan kondisi teman-teman sekolah saya yang seusia saya 30-an, awal 30-an gitu, sudah sakit diabetes, kolesterol, fatty liver gitu. Juga melihat Pak D saya usia 45, 50-an, 60 gitu juga punya penyakit yang mengerikan. Tetapi saya menemukan ada satu Pak D yang usia 65 tahun masih sehat, masih lincah. Bagi saya kesehatan adalah sebuah investasi terbesar dan termahal. Maka saya ingin punya usia yang panjang, punya kesehatan yang optimal. Maka setelah itu saya mengumpulkan semangat dan memberikan motivasi bahwa selama ini diet susah karena memang motivasinya tidak kuat. Maka saya terus meyakinkan diri saya bisa turun berat badan, saya bisa punya berat badan yang ideal. Gitu yang saya katakan kepada diri saya. Lalu ketika scroll Instagram, karena saya follow akun Instagramnya Pak Ginanjar, ada sebuah postingan dari Pak Ginanjar yang mau mengadakan program diet gitu. Lalu saya ikut bergabung di situ dan akhirnya terjunlah saya di grup RTS ini. Merasa menarik karena setiap hari harus lapor program dan peserta yang lain juga tanpa malu-malu share progresnya gitu. Saya pertama kali ikut RTS dengan berat badan 107 kg. Lalu beberapa hari pertama saya merasa satu hari kok turun 1 kilo. Saya mikir apakah nanti 1 bulan akan turun 30 kilo gitu kan. Seneng gitu. Nah sejak saat itu saya punya motivasi lebih lagi untuk ayo bakar kalori, ayo defisit kalori, ayo puasa, melakukan intermittent fasting setiap hari. Akhirnya saya lakukan meskipun di tengah perjalanan kadang bosan karena harus makan tempe, tahu, telur rebus setiap hari yang hanya saya beri bumbu bawang dan lada. Juga kadang ditambah alpukat gitu. Kadang bosan tetapi saya merasa bahwa saya sudah makan enak banyak di kesempatan yang lalu gitu. Maka saya sekarang harus memberi nutrisi yang cukup, yang baik untuk tubuh saya. Itu yang lalu saya perjuangkan gitu. Lingkungan sekitar rumah kadang ngejek saya gitu. Sudah gak doyan nasi ya, sudah tidak bahagia lagi ya hidupnya gitu. Tetapi saya abaikan saja. Lalu masuk minggu kedua saya mulai merasakan menikmati program diet ini dan saya mulai merasa bahwa saya harus meneruskan program ini sebagai lifestyle saya. Lalu masuk minggu ketiga saya sudah mulai turun, masuk 105, 104 begitu. Lalu mulai masuk minggu keempat saya mulai ada ide untuk jogging setiap pagi. Dan saya lakukan sehingga akhirnya hari ini pagi tadi saya menimbang sudah 99.
Dan saya merasa sejak masuk minggu ketiga, lingkar perut saya mulai mengecil, celana saya mulai kedodoran, dan kemarin saya sudah bisa menggunakan baju batik yang saya tinggalkan sejak 3 tahun yang lalu. Mulai fit lagi dan mulai pede, dan orang-orang yang ketemu saya mulai memuji saya bahwa program diet saya berhasil. Saya sangat senang karena komitmen yang kuat itu yang mendorong saya untuk terus maju, untuk terus mengupayakan hidup sehat. Memang saya ingin punya berat badan yang ideal, saya ingin turun berat badannya gitu, tetapi pada akhirnya yang menjadi fokus utama adalah saya ingin hidup sehat. Saya ingin punya investasi yang sehat. Investasi kesehatan itu mahal, maka ini yang akan saya perjuangkan terus. Lalu ke depan saya masih punya PR banyak, saya ingin turun lagi berat badannya, dan saya akan meningkatkan lagi motivasi, meningkatkan lagi komitmen untuk hidup sehat, untuk diet, untuk banyak minum air putih. Saya pernah satu hari bisa minum 5 liter dan banyak ke belakang gitu, sampai mungkin hantu di WC sudah bosan melihat saya. Tetapi itu adalah bagian perjuangan saya, dan saya mau mulai menikmati minum air putih sebanyak 3-4 liter setiap hari, dan itu menyenangkan karena menyehatkan, membantu pikiran menjadi fresh, dan juga badan terasa lebih ringan. Itu lalu sponsor atau juga kata-kata penyemangat untuk teman-teman yang lain, tetap semangat bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita sudah punya komitmen, punya motivasi yang kuat, saya rasa itu harus dipupuk, dipelihara agar ke depan tetap konsisten gitu. Hasil pasti ada kalau mau berproses, kalau mau tekun dan setia, jatuh dan bangun dalam proses itu. Tetap olahraga itu penting, bergerak setiap hari meskipun hanya berjalan kaki, tetapi yang jelas olahraga itu penting, minum air putih itu penting. Tidak minum, tidak mengkonsumsi gula atau yang manis-manis itu tidak masalah. Yang penting sehat, badan tercukupi nutrisinya, harus berani mengkalkulasi kapan atau seberapa karbohidratnya, seberapa proteinnya, seberapa seratnya. Harus berani memulai, harus berani mengakhiri, dan harus berani mempertanggungjawabkan dan mempertahankan itu. Bermimpi dan juga berjuang. Motivasi kuat saya untuk hidup sehat, untuk punya badan yang bisa pakai pakaian yang fit sehingga bisa dilihat enak dipandang, dan juga bisa mempengaruhi orang-orang lain supaya lebih semangat lagi. Diet keto, intermittent fasting diet, juga ikut program RTS ini membuat saya punya pikiran yang lebih jernih, lebih tenang menghadapi segala sesuatu, dan lebih berenergi lagi. Antusiasme untuk mengikuti kegiatan atau bekerja itu bertambah setelah puasa, setelah melakukan diet, dan juga terutama setelah olahraga. Olahraga penting bukan hanya untuk raga, untuk tubuh, tetapi juga untuk kesehatan mental, juga kesehatan spiritual. Tetap semangat para pejuang obesitas untuk mempunyai hidup atau tubuh yang sehat, yang ideal. Dan saya akan menemani dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jaga kesehatan.